Ajalnya sudah kejang-kejang di tempat tidur. Sudah kejang-kejang. Ya, nggak tahu bagaimana kejang-kejang itu. Pokoknya sudah seperti nyawanya dicabut dengan. Lalu Rasulullah menuntunnya untuk menyebutkan 2 kalimat syahadat, tapi nggak bisa. Dituntun terus, tapi nggak bisa. Sampai akhirnya dia bertanya kepada tetangganya. Rasulullah bertanya kepada tetangganya, apa kesalahan dari sahabat tersebut? Ditanya, wahai saudaraku, apa yang dilakukan kepada karena saya lupakan sesuatu. Saat disuruh syahadat, mulutnya itu nggak bisa terbuka, seperti ada yang tutup gini. Coba begini saja, coba kalian monyongkan mulut kalian, lalu jepit menggunakan 2 jari. Coba bicara sekarang, nggak bisa. Jadi seperti itu, tapi mulutnya ini rata, seperti dikunci, atau seperti mulutnya ini rahangnya bergeser, nggak bisa dibuka. Jadi Rasulullah menyadari mungkin ada kesalahan, dia punya kesalahan kepada manusia. Lalu dia bertanya. Saat itu ditemukan kalau rupanya sahabat tersebut memiliki kesalahan besar kepada ibunya, yaitu selalu membentak ibunya. Akhirnya dia mencari ibunya. Rasulullah mencari ibunya sampai ke akar-akarnya, mencari terus, akhirnya mendapatkannya. Lalu berkata, wahai ibu, wahai ibunya sahabatku. Saya gunakan bahasanya saya sendiri ya. Wahai ibu, anakmu sudah mau menjemput ajalnya, tapi nggak bisa. Dia memiliki kesalahan yang besar kepada ibu. Kayak sepertinya ia memiliki kesalahan besar kepada ibu. Tolong maafkan. Dia nggak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lalu ibunya berkata, biar saja. Dia bersalah kepadaku. Ia selalu membentakku. Ia selalu melakukan berbagai kesalahan. Sedangkan saat ia kecil, dia melakukan berbagai kesalahan. Saya tidak marah kepadanya. Tapi ketika dia besar, aku melakukan kesalahan sedikit, dia memarahiku, membentakku, bahkan pernah beberapa kali memukuliku. Akhirnya dia merasa iba. Akhirnya Rasulullah memintanya, wahai ibu, tolonglah ibu, maafkan saja. Allah saja maha pemaaf, masa ibu tidak? Lalu, tidak, bagaimanapun saya tak akan memaafkannya. Saat itu Rasulullah pasrah. Namun Rasulullah memiliki akal lain, cara lain. Kalau ibunya sahabat tersebut nggak mau memaafkan anaknya sahabat tersebut, lalu dia berkata, baiklah, kalau begitu anakmu akan saya bakar agar bisa langsung meninggal, langsung wafat. Akhirnya ibunya kaget, namun tetap diam.
karena berbalik dan dia bilang, akhirnya Rasulullah pergi dan menyiapkan pembakaran untuk kremasi. Itu kalau kalian kalau suka nonton suka lihat orang India pasti banyak di sini. Ada tradisi namanya kremasi. Kalau Hindu Buddha pasti tahu. Atau zaman dulu pasti tahu. Kremasi, orang yang siap dibakar, itu siap untuk dikremasi. Sudah disiapkan tungku dengan kayu-kayu yang besar, sebesar tapak tangan ini, bahkan bisa lebih, seperti sebesar ini. Tapak tanganku ini mungkin bisa lebih panjang lagi, mungkin gak kelihatan kan, pokoknya sudah besar. Rasulullah sudah siap lalu menyalakan api di atas obor, di obor. Setelah siap dibakar, datang ibunya si sahabat. Tunggu Rasulullah, ya Rasul, tunggu, jangan bakar dia, saya tidak sanggup melihatnya dibakar. Baiklah, saya memaafkannya. Akhirnya ibu itu memaafkan anaknya. Ibu bagaimana? Akhirnya ibunya memaafkannya dan akhirnya tidak jadi dibakar. Dia pun bisa melafalkan 2 kalimat syahadat dan akhirnya wafat. Cerita pun selesai. Ya, dari cerita ini kita bisa mempelajari yang satu, seorang ibu pasti menyayangi anaknya. Kalau ada seorang ibu yang tidak menyayangi anaknya cuma karena harta ataupun lain-lainnya, maka dia adalah ibunya iblis. Maksudnya dia adalah iblis. Dia sudah dirasuki iblis. Gak boleh begitu. Seorang ibu, walau ibu apapun, ya, walau seburuk-buruknya ibu, bahkan orang gila menjadi ibu, dia pasti menyayangi anaknya. Kamu harus tahu tuh. Kalau ada ibu yang membunuh anaknya, berarti ibu itu sudah kerasukan iblis, kerasukan jin. Darah dagingnya dia bunuh. Saya mengkecam orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang di luar sana yang membunuh anaknya, yang melakukan aborsi. Saya mencekam ini. Saya tidak setuju dengan hal seperti ini. Kamu tahu hukuman apa yang hukumannya sangat berat. Kamu tahu. Ya, saya tidak perlu. Ya, coba kalian ini benar. Kalau kalian berpikir hal ini hal yang benar, kalian salah. Kalian gak boleh membunuh darah daging kamu sendiri. Apalagi seorang anak. Sering nih saya dengar nih. Seorang anak, ya. Seorang anak. Saya ketawa tadi. Seorang anak membunuh orang tuanya. Ini hal yang salah. Kamu gak punya hak untuk membunuh orang tuamu. Dan orang tuamu gak punya hak untuk membunuhmu. Ya. Kecuali kalau kamu merasa terancam, ibumu ingin membunuhmu, kamu membela diri, dan akhirnya ibumu terbunuh,
astagfirullahaladzim. Mungkin orang tuamu terbunuh, bisa saja. Tapi ini tidak ada. Kamu tahu, Dajjal tahu. Nanti sabar, saya cerita. Nanti saja dulu. Rasulullah zaman dulu, sebelum zamannya Rasulullah lahir, banyak bayi perempuan dibunuh karena dianggap ada satu keburukan, nggak boleh ya, bayi perempuan. Coba itu saja dulu. Saya pokoknya saya nggak setuju dengan hal seperti itu. Suatu hari nanti kalau ada orang seperti itu, saya bunuh dia. Saya bunuh depanan. Saya tidak terima seorang anak dibunuh oleh orang tuanya. Saya nggak terima. Dia psikopat, Dajjal. Kenapa dia psikopat? Karena dia membunuh siapapun. Yang psikopat, kalau dia memiliki niat membunuh, pasti dia lakukan. Psikopat ambisius. Dia melakukan berbagai hal demi memenuhi keinginannya. Okay. Cuma karena nggak dibelikan motor, seorang anak membunuh ibunya. Ini hal yang salah. Cuma karena tidak dikasih uang, seorang anak membakar ibunya. Ini hal yang salah. Itu saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja dulu. Assalamualaikum.